Yaku minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Oke, balik lagi sama pembahasan One Piece nih, Ra. Kali ini Mr. K bakal sedikit berandai-andai. Gimana kalau andaikan Akainu mati atau berhasil dikalahin, sehingga angkatan laut sekarang posisinya harus mencari kandidat baru untuk menggantikan posisi Fleet Admiral angkatan laut. Ya, andaikan nantinya momen ini benar-benar terjadi, kira-kira apakah angkatan laut yang sekarang masih memiliki pengganti yang gak kalah hebatnya dari Akainu? Karena kita tahu kan, selepas kepergian dari Aokiji yang bisa dibilang rival atau orang yang selalu bertentangan dengan Akainu, rasanya gak terlalu banyak kandidat yang kita ketahui bisa menjadi calon pengganti untuk memimpin angkatan laut yang baru aja ditinggalin oleh Akainu. Bagi misteri sendiri ya, setidaknya masih ada beberapa kandidat yang bakalan cocok untuk posisi tersebut. Siapa saja itu? Well, monggo, enjoy the content. Di posisi pertama, Monkey D. Garp. Ya, terasa telat dan sulit memang untuk melihat seorang Garp menduduki posisi tertinggi dari angkatan laut ini. Apalagi kondisinya juga walaupun Garp memiliki kemampuan untuk berada di posisi itu, namun Garp yang tidak terlalu menyukai untuk berhubungan secara langsung dengan pemerintahan dunia dan Tenryubito. Hal itu pastinya jadi alasan dibalik gak pernahnya seorang pahlawan dari angkatan laut ini menyentuh posisi tertinggi di satu AD ini, Re. Tapi melihat Garp yang suka bercanda dan memiliki pembawaan yang jauh berbeda dengan Sengoku, bukankah akan menjadi sesuatu hal yang menarik rasanya kalau orang seperti Garp bisa memimpin angkatan laut? Karena apa yang udah dicontohkan oleh Sengoku ketika dirinya masih memimpin dan harus mengambil keputusan di angkatan laut, hal itu tentunya gak mencerminkan apa yang akan dilakuin oleh Garp jika dirinya berada di posisi tertinggi layaknya Sengoku. Jadi emang bikin bingung sih si Garp nih. Next, calon yang kedua ada Borsalino yang tak kenapa. Dari raut wajahnya aja kita udah bisa menebak kalau ini orang bukanlah orang yang terlalu menyukai sesuatu hal yang ribet untuk dilakuin. Makanya kalau bisa menghindari sesuatu hal, Kizaru seperti orang yang akan melakukan hal itu. Sehingga akan menjadi sesuatu yang terasa beda jika pihak angkatan laut nantinya dipimpin oleh seorang yang malas. Yang mana mungkin bakalan ada terobosan-terobosan unik yang hanya terpikirkan oleh dia yang malas saja. Karena entah gimana ya, saat berita perselisihan dari Aokiji dan Akainu banyak muncul, mengapa Borsalino menjadi satu-satunya admiral yang memilih untuk tidak ikut serta dalam perebutan tahta tertinggi dari angkatan laut? Apakah dia terlalu gak punya waktu hingga akhirnya gak tertarik untuk melakukan hal seperti itu? Atau malah Admiral Kizaru memang tipe yang tidak berambisi untuk menjadi pemimpin? Karena dia bisa menerima segala jenis hal yang akan terjadi di bawah siapapun, entah itu absolute justice milik Akainu atau keadilan milik Aokiji. Pokoknya Borsalino seakan gak masalah mau bekerja di bawah pemimpin siapapun itu. Next ada Admiral Fujitora yang sebelumnya udah kepilih untuk mengisi posisi kosong di Admiral. Rasanya gak heran kalau nanti posisi teratas dari angkatan laut kosong dan malah tawaran selanjutnya akan datang ke Admiral Fujitora. Karena selain dari kemampuan bertarung yang cukup kuat, keberadaan dari Fujitora sebagai pemimpin juga sebenarnya bisa menjadi pedang bermata dua. Karena kita ngerti kan, dari segi organisasi, kayak apa yang habis dilakuin oleh Admiral Fujitora di Dressrosa, di mana dia dengan mudahnya membungkukkan badannya di hadapan para warga biasa, yang mana hal ini tentu bisa mencoreng martabat dari pihak angkatan laut sendiri. Akan tetapi ya, di sisi lain apa yang dilakuin oleh Admiral Fujitora pastinya menyentuh warga yang ada di suatu pulau. Maka gak aneh rasanya kalau nanti ya malah tiba-tiba ya Admiral Fujitora lah yang memiliki lebih banyak pendukung atas apa yang telah dia lakuin selama ini. Dan misalnya lebih milih Fujitora sih. Next ada Admiral Rokugyu yang sebenarnya bisa dibilang masih terlalu baru dan gak terlalu banyak informasi yang kita miliki tentang orang itu. Tapi kalau secara sekilas ya, kita lihat dari kekuatannya doang ya, sebenarnya Admiral Green Bull ini udah sangat layak untuk menempati posisi Field Admiral. Soalnya kita gak boleh lupa kan, walau secara tugas nantinya seorang Field Admiral angkatan laut ya itu udah gak banyak bertarung, tapi mau gimana ya, dirinya bisa dipercaya oleh bawahan dan bisa memberi arahan kepada para prajurit angkatan laut lain. Kalau dari segi kekuatan aja ya, masih banyak orang yang berada di atasnya. Makanya melihat seberapa kuat Admiral Green Bull bertarung, beberapa dari kita pasti bisa dibuat yakin oleh kemampuan miliknya. Ya setidaknya cukup untuk membuat beberapa prajurit angkatan laut untuk mempercayai Green Bull. Next, calon selanjutnya ada Gion, atau yang mungkin lebih dikenal sebagai Momosagi. Well, selain Suru ya, mungkin Gion ini jadi salah satu prajurit angkatan laut wanita tertinggi yang kita ketahui menjabat di angkatan laut. Dan Gion sendiri saat ini posisinya udah menyentuh Vice Admiral.
yang mana tentunya merupakan jabatan yang sangat tinggi. Apalagi bagi seorang wanita, kayaknya nggak banyak orang yang memiliki kesempatan itu, Re. Well, sebenarnya banyak sekali fun fact menarik tentang karakter Gion ini, yang awalnya dia merupakan karakter yang berasal dari keinginan fans yang akhirnya udah Sensei realisasikan pertama ya melalui kolom pojok SBS. Dimana di situ ya seperti yang kita ngerti, Oda Sensei memiliki lebih banyak keleluasaan untuk berinteraksi dengan fans. Nah, di salah satu kolom SBS, tepatnya SBS chapter 74, Gion yang diperkenalkan menjadi seorang Vice Admiral, dia ternyata menjadi salah satu kandidat yang awalnya dipertimbangkan untuk diangkat menjadi seorang Admiral. Yang mana saat itu ya, Gion berarti di posisi untuk mengisi slot yang kosong, yang akhirnya posisi itu diisi oleh kehadiran dari Admiral Fujitora dan Admiral Ryokugyu. Well, kehadiran Gion akhirnya bisa dibilang menjadi cukup official atau resmi ketika kita diperlihatin pada chapter 907 kalau dirinya berbincang dengan kakek dari All Bakasenjo. Soalnya Gion memperingati Gap kalau cucunya sedang menjadi incaran dari dua Yonko yaitu Kaido dan Big Mom. Tapi seperti yang kita ngerti, meski sedang dimarahi oleh Gion, Gap yang mendengar hal itu malah tertawa dengan santai, padahal cucunya sedang berada dalam kondisi yang sangat tidak menguntungkan. Emang sih, si Gap ini sama si Luffy sama-sama sablengnya sih. At last, kalau kita ngomongin tentang calon penerus posisi Field Admiral setelah Akainu ya, rasanya ada yang kurang kalau nama Koby gak berada di situ. Soalnya dari sekian banyak darah baru yang ada, gak bisa dipungkiri kalau lonjakan Koby sangat menarik perhatian di pihak Angkatan Laut sendiri. Dia berhasil mengikuti jejak dari gurunya. Koby tumbuh secara perlahan-lahan menyerupai seorang Monkey D. Gap yang kita ketahui namanya sangat dihargai dan dihormati di Angkatan Laut. Meski saat ini jabatannya masihlah seorang kapten, tapi beberapa masalah yang menimpa dirinya sudah berada jauh di atas jabatan yang dia miliki. Maka gak heran kalau tiba-tiba ada lonjakan kenaikan yang besar terjadi pada Koby. Andaikan nantinya ya, orang yang memiliki gelar pahlawan Angkatan Laut ini juga ya, tiba-tiba saja diberitakan berhasil menyelamatkan diri dari pulau bajak laut yang dikuasai oleh Kurohige. Itu bakal terjadi lonjakan gila-gilaan sih. Ya, kalau menurut kalian sendiri gimana, Re? Kira-kira siapa nih yang cocok atau pantas untuk menempati kursi dari seorang Akainu? Andaikan kalau Akainu mati atau berhasil dikalahkan ke depannya. Coret-coret aja di komentar, oke? So, see you again next time. Adios, segera melos. Stay safe everyone. Salam. Anime.